Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membahas tentang aksioma dan implementasi nilai etika bisnis Islam pada pelaku usaha mikro kecil menengah. Sebelum kita memulai materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kopal, nomor induk mahasiswa 402230009 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Materi pertama ialah profil usaha. Nama perusahaan konveksi baju. Alamat perusahaan Kelurahan Kismantoro, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 57696. Nama pemilik perusahaan Bu Atun. Pendirian usaha didirikan pada tahun 2000. Jenis usaha manufaktur. Jumlah karyawan hingga saat ini berjumlah 4 orang. Sebelum usaha ini didirikan, Ibu Atun selaku pemilik perusahaan sempat merantau ke Jakarta bekerja sebagai ibu rumah tangga. Di sela-sela kesibukannya, beliau mengikuti kursus menjahit selama 2 tahun. Pada tahun 2000, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai usaha konveksi yang rata-rata konsumennya hanya tetangga pada saat itu. 2 tahun berselang, usaha beliau menjadi ramai, sehingga beliau pun merekrut karyawan pertamanya. Materi kedua adalah aksioma dan implementasinya. Terdapat 5 nilai utama dalam aksioma yang mengatur etika Islam. Di antaranya, yang pertama, nilai unity atau persatuan. Nilai unity adalah persatuan antara nilai Islam dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, nilai equilibrium. Nilai equilibrium atau nilai keadilan adalah suatu tuntutan agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan adil dan sesuai dengan kriteria rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah nilai free will atau kehendak bebas. Adalah kemampuan manusia untuk bertindak bebas tanpa paksaan dari siapapun, karena manusia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nilai responsibility atau tanggung jawab. Nilai responsibility bermaksud bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Nilai yang kelima ialah nilai benevolence. Nilai benevolence adalah segala hal yang kita perbuat, hendaknya perbuatan tersebut memberikan manfaat kepada orang lain, padahal perbuatan tersebut bukan kewajiban kita. Kita akan masuk ke implementasinya pada pelaku usaha mikro kecil menengah. Yang pertama, implementasi nilai unity atau persatuan. Dalam menjalankan usahanya, pemilik perusahaan bersama karyawan bekerja sama untuk bisa mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal agar para konsumen puas. Keramahan pemilik perusahaan kepada para karyawan membuat para karyawan merasa bahwa mereka didukung dan diberdayakan dengan baik oleh pemilik perusahaan, sehingga mereka karyawan tidak terbebani selama waktu bekerja dan lebih semangat dikarenakan mendapat perlakuan yang baik. Kepada konsumen, pemilik perusahaan selalu memberikan contoh produk apa adanya yang sesuai, tidak dipalsukan atau diedit, sehingga barang yang diberikan pada konsumen sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang kedua, implementasi nilai equilibrium atau nilai adil. Dalam menjalankan usahanya, pemilik perusahaan berusaha semaksimal mungkin menjaga adil atau keseimbangan terhadap pembelian bahan baku dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak terjadi kelangkaan bahan baku. Selain itu, pemilik perusahaan juga menjaga keseimbangan terhadap karyawan dengan membagi tugas per karyawan sesuai dengan keahlian karyawan tersebut.
Yang ketiga, implementasi free will atau kehendak bebas. Dalam menjalankan usahanya, pemilik perusahaan tidak memberi kontrak kerja secara tertulis kepada karyawan. Tugas atau perintah akan diberikan oleh pemilik perusahaan lisan saat ada pembeli yang melakukan pemesanan. Sehingga jika tidak ada perintah, karyawan bebas melakukan apa saja selama masih berada di lingkungan perusahaan. Pemilik perusahaan juga memberikan waktu isoma bagi karyawan setiap jam 12 siang hingga 1 siang. Kepada pembeli atau pemasok bahan baku, pemilik usaha tidak memberikan kontrak bisnis yang biasanya ada. Yang keempat, implementasi nilai responsibility atau tanggung jawab. Dalam menjalankan usahanya, pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap gaji karyawan dengan memberikan gaji tepat pada waktunya dan tingginya gaji sesuai dengan jam kerja karyawan. Pemilik perusahaan juga bertanggung jawab terhadap konsumen dengan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang berkualitas bagus. Namun, limbah yang dihasilkan selama produksi masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik perusahaan. Limbah tersebut menjadi permasalahan karena menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu tetangga. Yang kelima, implementasi nilai benevolence atau kebajikan. Selama menjalankan usahanya, pemilik perusahaan memperbolehkan bagi tetangga atau karyawannya untuk mengambil sisa kain yang tidak dapat digunakan lagi agar menjadi kerajinan tangan yang kreatif dan inovatif. Pemilik perusahaan juga membantu perekonomian tetangga sekitar dengan merekrut mereka menjadi karyawan perusahaannya. Perusahaan memberikan waktu tambahan bagi konsumen yang kurang mampu untuk membayar pesanannya. Berikut ini adalah dokumentasi yang saya dapatkan saat melakukan observasi dan wawancara. Materi yang ketiga ialah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik perusahaan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini belum menerapkan semua nilai aksioma etika bisnis Islam, terutama nilai free will, dikarenakan pemilik usaha beranggapan bahwa usahanya saat ini belum besar sehingga tidak memerlukan kontrak kerja dan rata-rata karyawan yang bekerja di perusahaan merupakan tetangganya. Selain itu, tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap limbah perusahaan belum dicarikan solusi agar tidak menumpuk. Biasanya limbahnya hanya diambil oleh karyawannya saja. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.